Luar biasa ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, hari ini tema firman Tuhan adalah tentang perkataan. Perkataan ini sesuatu yang seringkali kita pikir simple ya, atau nggak ada apa-apalah, kita kan cuma kata-kata tok ya. Tapi ternyata perkataan itu sanggup mengubah hidup kita, bahkan sanggup membawa kita tuh masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Bapak Ibu, seringkali kita menyepelekan tentang perkataan kita, namun kita harus sadari bahwa perkataan orang benar itu mengandung kuasa. Amin. Firman Tuhan berkata, dengan perkataan engkau bisa membangun, tapi dengan perkataan pula engkau bisa membunuh atau mengutuk. Karena perkataan pembunuhan bisa terjadi, karena perkataan perceraian bisa terjadi, bahkan karena perkataan perang dunia juga bisa terjadi. Ya, cuma gara-gara perkataan. Jadi betapa pentingnya sebenarnya tentang perkataan ini, saudara. Saya pernah nonton berita di TV, ada seorang bos yang menghilang, seorang majikan. Lalu dicari tahu berapa hari hilang, istrinya juga nggak tahu. Waktu diselidiki, terakhir dia pergi meninjau bangunannya dia yang sedang dibangun, dan dia ketemu dengan seorang tukang. Dari situ pendalaman polisi dimulai, saudara. Ternyata terungkap bosnya ini sudah dibunuh sama karyawannya dan dicor dengan bangunannya. Makanya nggak ada identitas, nggak ada jejak, dicor di dalam bangunannya itu. Waktu ditanya sama tukangnya, kenapa kamu bisa bunuh bosmu? Saya tersinggung dengan perkataannya. Cuma gara-gara perkataan loh, ada orang bisa terluka, tersinggung, lalu bisa bunuh orang. Jadi betapa pentingnya perkataan itu, saudara. Amin. Jangan anggap ini hal yang biasa. Ya, Tuhan Yesus berkata begini. Mari kita buka bersama, saudara, di dalam, ya, kita lihat dalam Injil Lukas, ya, Lukas 6 ayat yang 45. Apa yang Tuhan Yesus katakan, saudara, tentang perkataan ini? Lukas 6 ayat 45, kita baca bersama kalau sudah ada. Lukas 6 ayat 45. Ya, satu orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ternyata perkataan kita itu sumbernya adalah hati. Kalau orang itu hatinya jahat, dia nggak mungkin ngomong yang baik. Kalau dia ngomong baik itu pencitraan. Ya, itu pasti pura-pura. Banyak kan orang itu manis ya omongannya, saudara ya. Saya nggak suka loh kalau ketemu orang, halo ibu, aduh luar biasa, ya ampun, ya saya bilang biasa aja, careless. Ya, lemah lembut di hadapan Tuhan tuh bukan seperti itu. Ya, kadang banyak orang bisa buat-buat, tapi tidak bisa dipungkiri kata Tuhan Yesus, hati ini adalah tempat perbendaharaan. Kalau hati kita baik, maka ucapan mulut kita juga baik. Kalau hatinya jahat, maka ucapan mulutnya juga jahat. Makanya Tuhan Yesus bilang, karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Jadi intinya di sini, kalau kita mau perkataan kita baik, maka kita harus menjaga hati. Jangan biarkan hatimu kotor. Kalau dalam hati kita yang penuh kepahitan, amarah, kebencian, kekecewaan, ya maka juga pasti mulutnya sampah semua, saudara. Ya, ibu-ibu, kalau di rumah perkataanmu kotor, perkataan yang itu bisa dipastikan kau sakit hati, lagi sakit jiwa, maka berobatlah. Amin. Ya, berobat itu apa? Datang sama Tuhan Yesus, lepaskan pengampunan. Karena itu nggak bisa dibohongi, yang keluar dari mulut meluap dari hati. Saya selalu pakai kesaksian saya ini untuk meneguhkan tentang perkataan.
Mungkin ada beberapa saudara yang mengikuti khotbah saya sudah berkali-kali dengar kesaksian ini. Tapi ini pas banget. Waktu saya mau mendoakan seorang ibu, lalu saya datang ke rumahnya, dibukain pintu saudara sama adiknya. Saya tanya, ini rumahnya ibu ini? Iya, betul. Dari mana? Saya bilang saya pendeta, saya mau doakan ibu ini. Masuk, lagi mandi, duduk. Ya, saya pikir nih kok kayak kala-kala anjing galak ya. Mirip saudara. 11-12. Saya duduk saudara, lalu dia tanya, oh, jadi situ pendeta? Situ-situ sama saya saudara. Ya, orang begini nih modelnya kayak gini nih mesti ada kelainan. Situ pendeta? Saya bilang iya, sini pendeta. Sono no. Berarti kalau situ pendeta, situ bisa baca saya. Ya dalam hati saya kalau ada tulisannya saya bisa baca. Kalau nggak ada tulisan apa yang mau dibaca? Tapi saya sih nangkep maksud dia itu, maksudnya ya kalau kamu pendeta kan kamu punya kuasa, kamu bisa ramal nggak saya ini orangnya kayak apa? Itu mungkin maksudnya dia baca. Ya gampang aja toh, firman Tuhan berkata yang keluar dari mulut meluap dari hati. Kalau ucapan mulutnya menggonggong terus begini kan sudah bisa dipastikan hatinya ini pedis toh, rica-rica ini. Makanya mau. Ini pasti banyak makan rica-rica cabai level 10. Ya. Jadi dia bilang, ya situ baca saya dong kalau situ memang pendeta. Alkitab berkata, hati itu mencerminkan wajah, wajah itu mencerminkan hati. Kalau orang mukanya itu sukacita, penuh senyum, hatinya itu berarti bersih. Tapi orang kalau mukanya ketekuk terus, sudah jelek kau, jangan ditekuk lagi itu muka. Senyum-senyumlah sedikit, amin. Coba bilang kanan kiri muter, senyumlah kau. Akhir zaman gini udah susah lihat orang senyum saudara. Ya, akhir zaman susah loh, di gereja aja lihat orang senyum susah, bener nggak? Ya, mau datang ke gereja aja cari tempat duduk, mukanya udah ketekuk semua ini ya. Jadi gampang aja ketika saya ingat ayat itu, ya gampang nggak ibu ini? Ya coba situ baca saya. Ya saya pelan-pelan saudara. Karena orang begini tuh sakit jiwa loh. Dia bisa bunuh orang loh, bahkan bisa dicor ini. Kalau salah omong sama orang begini nih saudara. Ya, jadi tolong sambil saya ngomong ini saudara merefleksi dirimu ya. Kalau di jalan dikit-dikit emosi, itu hatimu kotor loh. Ya, kalau ada orang gelanggar mobil kita, terus saudara biarin aja, mungkin dia lagi buru-buru, itu berarti hatimu bersih. Tapi kalau ada orang mepet ini ngapain? Itu hatimu limbah, sampah. Ya, jadi saya tuh sedikit menjaga jarak, lalu saya bilang maaf ya Bu, karena ibu suruh saya baca ibu. Kayaknya ibu ini banyak dikecewakan. Ya, jadi ibu perlu jamahan kasih Tuhan. Ibu banyak sakit hati, Bu, banyak dilukai. Ya, saya tunggu aja saudara, kalau dia nangis berarti jamah Roh Kudus. Tapi kalau tidak, wah dia berdiri, dia lempar vas bunga di kepala saya ini. Saya juga sudah berdoa dan berjaga-jaga. Saya duduk, saya bilang begitu, tiba-tiba nangis saudara, tiba-tiba. Wah, Roh Kudus ini aman saya. Jadi saya pegang pundaknya, saya bilang ibu, Tuhan mengasihi ibu, ya sepahit apapun yang orang perbuat kepada ibu, lepaskan pengampunan. Iya Bu pendeta, bukan orang jauh Bu, orang dekat. Memang yang bisa bikin kita kepahitan sakit hati itu orang dekat. Nggak ada ibu-ibu kepahitan sama sopir angkot. Nggak ada, saya belum pernah temuin ibu kepahitan sama siapa? Sopir angkot Bu. Atau tiba-tiba ibu-ibu kepahitan sama siapa? Tukang sayur Bu. Nggak pernah. Saya kemarin pesan tempe dibawain tahu Bu. Nggak ada. Karena kita sama sopir angkot, sama tukang sayur nggak ada hubungan hati. Yang bisa melukai hati itu orang yang ada tempat di hati kita, men. Ya, suami bisa melukai istri sangat, istri bisa melukai suami, anak bisa melukai orang tua bisa melukai anak, ipar adalah maut. Ya, sangat bisa melukai. Ya, itu kan ada sinetronnya, ipar adalah maut.
Indonesia ini kalau bikin sinetron memang top-top ya. Ipa adalah maut, ganteng-ganteng setan. Ya, serigala saudara, biar ganteng. Kalau serigala buat apa? Di Indonesia banyak lagi ganteng-ganteng buaya, belum dibikin sinetronnya. Jadi saudara, yang bisa melukai kita orang yang ada tempat di hati kita. Makanya jangan isi hatimu dengan sampah, tapi isi dengan firman Tuhan. Ya, banyak ibu-ibu yang kepahitan sama suami. Karena ibunya kepahitan sama suami, dia sakit jiwa, anaknya jadi korban. Anak dikutukin, dipukulin, lalu akhirnya anak cari pelampiasan di luar, jatuh ke free sex, narkoba, kehancuran. Jangan biarkan hatimu kotor saudara. Ya, makanya juga ibu-ibu jangan cintai suamimu lebih dari engkau mencintai Tuhan. Amin ibu-ibu. Ya, jangan. Sampai ada ibu-ibu, "Bu, saya mau bunuh diri. Kenapa? Suamiku selingkuh." Ya goblok. Suami yang selingkuh, ibu kok mau masuk neraka bunuh diri? Jangan cintai suamimu lebih daripada engkau mencintai Tuhan. Jangan ya dek ya. Ya jangan cintai suami lebih dari Tuhan. Karena suami itu kalau nggak dipanggil Tuhan diambil pelakor. Itu saja dua. Tapi suami-suami di sini semuanya sampai dipanggil Tuhan pasti, amin. Tidak dipanggil pelakor ya. Jadi jangan biarkan. Sehingga kalau kita itu menempatkan firman Tuhan dalam hati kita, kita nggak terlalu sakit. Mau diapain juga nggak terlalu sakit. Ibu-ibu jangan mengharapkan suami kita itu lebih dari yang kita harapkan, yang kita mau. Itu cuma Tuhan yang sanggup lakukan. Contoh nih ibu-ibu ya, banyak kalau ribut sama suami malam-malam nangis di tempat tidur menghadap tembok. Berharap suaminya ngerangkul dia dari belakang terus ngomong, "Sayang, maafkan aku sayang." Iya, berharap begitu kan. Ibu-ibu banyak nggak berharap begitu? Kasian deh lu. Ya, jangan dicubit istrinya, Pak. Biasa aja, nggak apa-apa. Saya juga begitu kok. Ya, itu namanya perempuan. Kenapa begitu? Karena perempuan pakai laki-laki pakai. Kita lagi nunggu suami kita peluk dari belakang, minta maaf, kita nangis, tiba-tiba yang kita dengar, sakit hati nak? Capcay nak? Capcay deh. Jangan saudara. Ya, hidup sewajarnya. Biarkan firman Tuhan yang mengontrol perasaan kita. Suami mau minta maaf mau kagak ya biarinlah, Tuhan hiburi aku Tuhan. Aku ndak mau sakit hati. Ya, aku mau mengampuni. Begitu saudara. Karena kalau tidak kita biarkan sakit hati, perkataan kita itu jadi perkataan yang menyakitkan orang lain. Ibu itu saya layani, nangis saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lepaskan ibu ini dari sakit hati. Jamah, biar kasih-Mu membalut. Lama saudara saya doain dia, selesai amin. Dia tersenyum, dia bilang, "Terima kasih ya Bu Pendeta." Saya bilang, "Iya Bu, sama-sama." "Maaf Ibu, namanya siapa?" Saya jawab, "Situ." Lah kok rohnya pindah ke saya ya? Enggak saudara, saya jawab, "Nama saya Debbie Bu." "Oh iya Ibu Debbie, terima kasih ya. Ibu mau minum apa?" Karena dia tanyanya sambil senyum, perkataannya manis, saya jawab, "Mau kopi Bu." Ya, kalau dia tanya begini, "Mau minum apa?" Bilang aja, "Kenyang Bu." Jangan kau jawab, jangan. Kalau kau jawab, keluar kopi pakai sianida, mati kau. Ya, karena bahaya ini kalau orang sakit hati, ya dia bikin sesuatu. Kenapa ada orang bikin kopi pakai sianida? Karena dengan hati yang terluka. Ya, Yesus berkata, yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kalau mau perkataannya manis, lembut, isi hatimu dengan firman Tuhan, supaya hidup kita dikendalikan oleh firman itu. Kenapa kita perlu pakai firman dalam hati dan hidup kita saudara? Ketika Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju kepada tanah Kanaan, Yosua itu merasa, "Saya ini masih muda loh. Apakah aku tuh mampu bawa bangsa ini yang begitu besar ini?" Tidak mudah saudara. Tapi Tuhan itu kasih satu tips sukses buat Yosua.
Dikasih dia satu kiat untuk berhasil membawa bangsa itu. Tuhan tidak ngomong gini, Yosua, kamu berguru dulu, belajar tentang militer, ya 1 tahun setidaknya, lalu kamu latihan gym sana supaya ototmu kuat. Tuhan nggak ngomong, Yosua kamu les matematika, les bahasa Inggris, les bahasa Mandarin, semua kamu kuasai baru kamu maju. No, saudara. Tuhan bilang sama Yosua apa? Jangan takut, asalkan jangan engkau lupa, renungkanlah firman ini dan perkatakan firman ini siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin, saudara. Sekarang banyak orang tua leskan anaknya untuk sukses supaya berhasil. Matematika diles, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, semua diles, les kursus ini, kursus sombong, semua dikursuskan. Karena ada orang tua bilang kalau ndak sombong kau ndak sukses, harus sombong dulu. Heran saudara, tapi tidak ada satupun yang kursuskan anaknya firman Tuhan. Padahal satu-satunya kiat sukses bagi Yosua untuk membawa bangsa itu kepada masa depan yang